Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yania Priliaja dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yaitu mengenai marketing channel. Sebelumnya, apa itu marketing channel? Marketing channel atau yang biasa disebut distribution channel adalah sekumpulan organisasi yang saling bergantungan yang membantu untuk membuat produk atau jasa itu tersedia untuk digunakan bagi konsumen ataupun user bisnis. Nah, selanjutnya itu di channel level. Nah, channel level adalah lapisan perantara-perantara yang bertugas untuk membawa produk itu semakin dekat dan menjual produk tersebut ke pembeli. Nah, biasanya jumlah dari suatu level perantara itu mengindikasi panjangnya sebuah channel. Nah, channel level sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan consumer atau konsumen, lalu ada yang, berdasarkan bisnis, jadi, partner bisnis, dari suatu perusahaan dan juga ada, yang berdasarkan itu, gabungan, jadi, multi channel, jadi kombinasi dari konsumen dan juga bisnis channel-nya. Nah, untuk channel level sendiri itu terbagi menjadi 2, ada yang direct marketing channel, ada juga indirect marketing channel. Jadi kalau untuk perbedaannya itu, direct marketing channel itu biasanya tidak memiliki level perantara. Jadi perusahaan itu langsung menjualnya, secara langsung ke konsumen tanpa perantara apapun. Sedangkan kalau indirect itu tidak secara langsung, jadi, perusahaan itu memiliki satu atau lebih perantara untuk menjual produknya. Nah, di sini ada contoh dari direct marketing channel juga indirect marketing channel. Nah, di sini, ada 2 channel level yang berbeda. Jadi sebenarnya ini yang pertama ada yang berdasarkan konsumen, dan yang kedua itu ada berdasarkan bisnis. Sebenarnya, alurnya itu sama aja. Jadi kalau yang produser langsung ke konsumen itu adalah termasuk direct marketing channel, dan yang kalau dari produser langsung ke bisnis customer, itu juga sama aja, itu direct marketing channel juga karena secara langsung gitu. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau yang sebelah kiri itu lebih ke consumer base dan kalau yang sebelah kanan itu lebih ke partner bisnis gitu. Jadi bukan ke pembeli secara langsung. Nah, kalau untuk indirect marketing channel, jadi itu ada perantara-perantaranya. Nah, perantaranya seperti apa? Itu seperti ada retailer atau wholesaler. Nah, jadi ini untuk 2 line yang, selanjutnya jadi kalau ini dari produser ke retailer lalu, dibantu dibeli oleh konsumen dan kalau yang, line ketiga itu dari produser ke wholesaler, ke retailer, baru ke consumer. Nah, kalau yang bisnis itu juga sama aja, line-nya juga dari produsernya ke bisnis distributor, baru ke bisnis customer, yang membedakan cuma ini, consumer base dan yang ini bisnis. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu tadi ada multi-channel distribution system. Jadi, ini merupakan, sebuah sistem distribusi yang di mana salah satu perusahaan itu mengatur 2 atau lebih marketing channel untuk menjangkau satu atau lebih customer segmen-nya. Jadi di sini ada yang consumer, base dan juga ada yang bisnis gitu. Jadi, dia multi-channel, jadi semuanya, dicakup gitu dalam, multi-channel distribution system ini. Nah, contoh perusahaan yang saya ambil adalah jadi kalau perusahaan yang saya ambil itu kan Nike. Nah, Nike itu termasuk ke yang mana di antara 3 ini, itu yang multi channel. Dikarenakan, eee, di Nike itu dia menggunakan beberapa marketing channel untuk menjangkau customer-nya. Nah, dia ada menggunakan direct marketing dan juga indirect. Kalau direct marketing-nya itu dari online store-nya sendiri. Jadi, Nike itu punya website untuk, yang di mana ini website itu, eee, secara global gitu. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia, nah maka otomatis dia bakal, eee dari website-nya kita bisa beli dengan rupiah dan kalau misalnya di luar negeri, itu misalnya di Amerika pasti jadi US dollar. Nah, ini di website ini salah satu contoh direct marketing yang dilakukan oleh Nike. Nah, selain, dari online ini, Nike juga punya offline store yang, sering kita jumpai. Nah, itu juga merupakan salah satu direct marketing-nya sendiri, yang, dilakukan oleh Nike. Offline store-nya. Nah, kalau yang untuk indirect, jadi itu Nike menyebarkan juga produknya melalui, perantara-perantara lain gitu. Jadi ada retailer yang seperti kita ketahui kayak ada Foot Locker, itu jual Nike juga, terus ada Sportstation, ada Athlete's Foot, ada, JD atau JD Sports. Nah, itu dia juga jual produk-produknya Nike gitu. Jadi, Nike emang kerjasama, buat secara nggak langsung, masarin produknya juga, cuma nggak langsung ke customer. Nah, kalau yang selanjutnya, nah ini juga, selain yang, langsung ke konsumen, nah, Nike ini juga punya bisnis partner-nya itu, yaitu Nike, kan bekerja sama dengan banyak supplier gitu di berbagai negara, yang paling banyak itu kan ada China, Vietnam, Indonesia, dan juga Thailand. Nah, ini merupakan 5 perusahaan atau 5 supplier yang
paling banyak, banyak bekerja sama sama Nike ini. Jadi ada Pouchen Corporation, ada PT Pan Brothers, ada Fulgent Sun Group, ada Delta Galil Industries, Eagle Knights International Holdings. Nah, jadi ini, bisnis partner yang, bekerja sama juga sama Nike, supaya Nike itu bisa membuat produk-produk yang, kita bisa jumpai sampai saat ini. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada vertical marketing system. Nah, jadi kalau untuk vertical marketing system atau yang dikenal biasa dengan VMS ini, itu ada 2. Jadi ada yang conventional distribution channel dan juga ada VMS ini sendiri. Nah, kalau konvensional itu, dia tuh terdiri dari satu atau lebih perantara, yang produsen, grosir, atau retailer yang itu secara terpisah dengan tujuan itu memaksimalkan keuntungan. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ini, jadi ini tuh, wholesaler, retailer, dan juga, produsernya itu mereka bekerjanya enggak secara bersama-sama gitu, jadi secara terpisah, itu konvensional. Nah, kalau untuk yang vertical marketing system atau VMS itu, mereka itu, terdiri dari sama, ada produsen juga, grosir, dan juga retailer, tapi mereka tuh bekerjanya sebagai satu sistem. Jadi satu channel member itu berhubungan dengan channel member lainnya yang saling bekerja sama. Makanya kalau di gambar ini, dia tuh produser, wholesaler, sama retailer itu digabung karena emang mereka jadi kayak satu kesatuan gitu untuk, bekerja sama supaya bisa saling bekerja sama, supaya bisa mencapai tujuan, yaitu konsumernya. Nah, kemudian vertical marketing system atau VMS ini sendiri terbagi menjadi 3, ada korporat, kontraktual, dan juga administered VMS. Nah, kalau untuk korporat VMS itu, jadi vertical marketing system yang menggabungkan tahapan berurutan dari produksi dan distribusi di bawah, biasanya itu suatu kepemilikan tunggal, jadi cuma di satu perusahaan aja. Kalau untuk kontraktual VMS itu, VMS-nya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang independen di level produksi yang berbeda-beda biasanya, dan bekerja sama melalui kontrak. Nah, contohnya itu biasa ada di franchise-franchise. Nah, sedangkan kalau yang administered VMS itu mengkoordinasikan tahapan yang berurutan dari sebuah produksi dan juga distribusi melalui biasa ukuran dari power atau salah satu pihak. Jadi tidak ada kepemilikan, cuma biasanya kalau misalnya salah satu perusahaannya itu ada yang memiliki power besar, nah itu biasanya dia mendominasi gitu jadinya. Nah, kalau untuk contohnya sendiri, jadi kalau untuk contoh corporate VMS itu ada Apple. Nah, Apple sendiri itu bertanggung jawab dari mulai produksi, sampai distribusi, dan sampai penjualannya pun masih jadi tanggung jawab Apple. Jadi Apple tuh termasuk corporate VMS, karena emang dia under di bawah satu perusahaan, yaitu Apple sendiri. Nah, kalau kontraktual, itu kan tadi salah satu contohnya ada franchise. Nah, banyak sekali kan franchise-franchise yang kita temui, salah satunya itu ada kebanyakan itu, restoran-restoran fast food. Nah, seperti yang paling kita sering jumpa itu ada McDonald's. Nah, itu salah satu contoh kontraktual VMS. Dan ketiga itu ada administered. Nah, yang administered VMS ini contohnya adalah Samsung, karena dapat dilihat nih dari retail-retail outlet yang menjual handphone, itu biasanya Samsung itu mendapatkan display yang lebih baik gitu, karena Samsung itu memiliki power dan juga reputasi di market yang besar, dan juga dikarenakan target pasar Samsung itu kan berbeda dengan Apple. Kalau Apple kan emang menjual, HP-nya emang terkenal mahal dan juga ya, dan walaupun bagus gitu, emang bagus, tapi orang-orang yang biasanya beli itu yang, eee, willing buat emang mengeluarkan duit besar gitu. Sedangkan kalau Samsung itu kan dia emang ada produk yang mahal dan juga ada produk yang terjangkau bagi, kelas-kelas yang menengah ke bawah gitu. Jadinya makanya, sebenarnya market-nya Samsung itu emang lebih besar, dan juga makanya target pasarnya juga lebih menyeluruh, jadi Samsung itu lebih mendominasi di pasaran sehingga, dia tuh termasuk administered VMS. Nah, selanjutnya itu ada channel design proses. Nah, jadi marketing channel design itu, adalah, kegiatan merancang marketing channel yang efektif dengan cara menganalisis kebutuhan customer-nya. Jadi dia menentukan objektif dari, selain menganalisis kebutuhan customer, dia itu menentukan objektif dari channel, mengidentifikasi alternatif, major channel, yang juga mengevaluasi alternatif tersebut. Nah, tahapan yang pertama itu ada analyzing consumer needs. Jadi, menganalisis, kebutuhan konsumen itu merupakan awal mula dari tahapan untuk merancang sebuah marketing channel ini. Perusahaan itu harus menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kelayakan bisnis dan juga cost yang dibutuhkan dan juga preferensi customer terhadap harga gitu. Itu yang paling penting. Jadi kayak supaya perusahaan tuh tahu, mmm
konsumen itu, willing buat spend berapa sih gitu, preferensi harganya berapa gitu. Nah, yang kedua ada channel objektif, ini tuh perusahaan harus menentukan objektif dari marketing channel-nya berdasarkan target segmen konsumen yang ingin dijangkau gitu. Dan yang ketiga ada identify alternatif yang di mana setelah menentukan objektif dari channel-nya tadi, perusahaan itu harus mengidentifikasi alternatif channel-nya seperti tipe perantaranya, jadi itu berdasarkan ada jumlah perantara, tanggung jawab dari masing-masing member, dan juga, mmm, tipe tipe perantaranya. Nah, kalau untuk, jumlah dari, perantara marketing yang dibutuhkan itu terbagi lagi jadi 3, ada yang eksklusif, selektif, dan juga intensif. Kalau yang eksklusif itu jumlahnya, jumlah perantaranya lebih sedikit, kalau selektif itu sedang, dan juga kalau intensif itu lebih besar. Nah, setelah menentukan objektifnya, itu dilakukan evaluating the major alternative. Jadi perusahaan itu menentukan beberapa alternatif channel-nya kan. Nah, maka perusahaan tuh harus memilih gitu, menentukan yang mana sih yang mencapai objektif, dari jangka panjangnya. Nah, evaluasi ini tuh dilakukan, berdasarkan beberapa faktor, yaitu ada faktor ekonomi, kontrol, dan juga adaptability. Kalau untuk faktor ekonomi yang dilihat itu biasa perbandingan sales-nya, cost-nya, probability atau keuntungannya kan. Profitability-nya. Nah, kalau untuk control issues-nya dilihat dari, mereka tuh harus mencari perantara yang dapat mengetahui batas kontrol mereka gitu. Jadi, mereka dikasih sebuah kontrol, mereka harus cari, perusahaan yang nggak over control, tapi juga nggak under control. Jadi yang benar-benar cocok. Nah, yang ketiga itu adaptability, jadi mereka harus melihat juga perantara mana sih yang fleksibilitas dan juga adaptabilitasnya itu tinggi gitu. Nah, contoh perusahaan yang saya ambil itu ada Nike. Nah, Nike juga melakukan, tahapan-tahapan yang, dari channel desain proses ini gitu. Nah, Nike juga, awalnya mereka menganalisis terlebih dahulu nih, apa sih kebutuhan konsumennya, juga mereka nentuin nih objektif dari marketing channel-nya. Setelah itu, Nike juga melakukan identify alternatif yang di mana Nike itu, tergolong atau masuk ke selective distribution, karena Nike itu memposisikan store mereka itu lumayan banyak, dapat dijangkau, tapi tidak ke semua tempat juga gitu, tidak di semua kalangan ada gitu, tapi dia juga tidak termasuk ke eksklusif, karena dia bukan termasuk brand-brand yang lumayan luxury brand gitu. Nah, jadi karena itu, produk Nike itu masih lumayan mudah dijangkau, cuma nggak yang bener-bener di mana pun ada gitu, nggak kayak misalnya di pasar juga ada. Nah, enggak, makanya dia itu termasuk ke selective distribution. Nah, Nike sendiri juga memiliki alternatif channel-nya itu berdasarkan objektif perusahaan mereka yang ingin dijangkau gitu. Jadi kan mereka, target pasarnya awalnya mereka emang hanya menjangkau atlet, tapi abis itu mereka kayak meng-expand target pasarnya mau lebih luas lagi, jadi tidak hanya atlet, jadi mereka juga menyediakan sepatu untuk casual wear, anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, dari penjualan-penjualan yang ada pun, Nike juga melakukan evaluasi nih dari apa yang telah mereka lakukan, dan juga mereka milih apa yang harus dilakukan untuk masing-masing marketing channel yang mereka pilih. Nah, maka itu, mereka, melakukan keempat tahapan yang, sudah dijelaskan, sebelumnya. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.